Letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, rupa-rupanya tidak bisa dilepas dari sisi-sisi mistik. Ada banyak mitos yang mengelilingi Semeru sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa. Puncak Mahameru yang mencapai 3.676 meter dari permukaan laut juga bertabur kabut gaib. Lantas, adakah kaitannya dengan ramalan Jayabaya yang masyhur tentang Pulau Jawa akan terbelah? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Erupsi Gunung Semeru masih menyisakan pilu. Ada puluhan korban jiwa yang tersapu awan panas Semeru. Dan dalam seketika, orang mulai teringat kalimat ramalan Jayabaya. Inilah tokoh keramat yang memberi pertanda gaib dalam setiap sisi kehidupan. Sejak membawa kerajaan Kediri berjaya, Prabu Jayabaya bukan hanya dihormati, tapi sekaligus dipercaya setiap ramalannya. Saya juga mempercayai hal itu. Karena ramalan Joyoboyo adalah ramalan yang diberikan oleh Tuhan ya. Ini berbentuk tanda. Yaitu termasuk kayak Joyoboyo, Sabdo Palon itu para tokoh yang linuih. Yang linuih itu mempunyai kekuatan pola pikir yang di luar nalar orang biasa. Bisa menjadi kekuatan kebatinan, kekuatan spiritual, kekuatan supranatural yang dijalani. Allah memberikan cobaan untuk kita semuanya ya. Itu mungkin ujian buat kita bahwa untuk lebih mendekatkan diri sama Sang Maha Pencipta. Apapun Tuhan bisa melakukan, bila Tuhan menghendaki semua bisa terjadi. Jadi untuk para korban Gunung Semeru, mudah-mudahan yang keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, insya Allah ada hikmahnya, yang kuat, yang sabar. Mudah-mudahan ada berkahnya, nanti rezeki di luar sana, atau pokoknya ada hikmahnya pasti. Yang keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, insya Allah ada hikmahnya, yang kuat, yang sabar. Mudah-mudahan ada berkahnya, nanti rezeki di luar sana, atau pokoknya ada hikmahnya pasti. Buat yang mungkin selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian bisa sehat, bisa dapat tempat untuk untuk menghindar dulu dari letupan Gunung Semerunya gitu. Pokoknya dari saya doa terbaik buat kalian semuanya. Yang penting kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keselamatan untuk kita semua. Dari saya doa terbaik buat kalian semuanya. Yang penting kita sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keselamatan untuk kita semua. Saya turut berduka cita untuk Semeru dan juga warga yang ada di daerah Lumajang dan sekitarnya yang terdampak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan tentunya semuanya berjalan dengan baik, dengan normal kembali dan bisa diatasi dengan baik. Hidup di sekitar abad 12, Prabu Jayabaya memang tokoh linui karena memiliki ketajaman supranatural yang mampu menembus zaman. Banyak ramalan Jayabaya yang menjadi kenyataan beratus-ratus tahun setelah ramalan itu diucapkan. Termasuk yang paling populer, ramalan tentang deretan pemimpin yang penggalan namanya merangkai kata Noto Negoro.
banyak kok contoh-contoh yang sudah terjadi, seperti tentang pemerintahan lah ya, tentang dunia pemerintahan. Ini di negara Indonesia ini dalam ramalan Joyoboyo ini ada Noto Nogoro. Itu sudah ada dalam ramalan Joyoboyo, itu akan ada pesugihan. Jadi pesugihan yang dimaksud ini banyak orang yang sudah down, sudah lemah imannya dan kritis lah ya. Nah ini akan mengambil kesimpulan dia nggak mau bekerja keras, tapi kepengin secepatnya itu menjadi kaya dan punya segalanya. Nah ini masuknya ke pesugihan. Itu sudah ada dari ramalan Joyoboyo. Terus ada lagi tentang tahun kembar. Nah tahun kembar yang dimaksud ini yang telah terjadi, yaitu ada wabah penyakit yang menyengsarakan manusia ya. Ini seluruh umat ya, bukan satu negara tapi seluruh umat. Nah ini sudah diramalkan oleh Joyoboyo pada tahun kembar. Nah, akan terjadi seperti itu. Yang pertama pasti kaget banget dan sangat prihatin. Kita berduka karena di masa-masa seperti ini kok negara kita kayaknya bertubi-tubi banget ya cobaannya. Udah pandemik, terus bencana-bencana yang lain, terus sekarang ada lagi gunung meletus ya, yang pasti berduka karena kebetulan kan Gunung Semeru memang dekat sama tempat kelahiran aku, kan aku di Malang. Jadi ikut ngerasain lah gimana dukanya mereka gitu. Ramalan lain yang juga terbukti adalah dibangunnya rel sepanjang Pulau Jawa. Jayabaya menuliskan ramalan itu dalam kalimat Pulau Jawa berkalung besi. Hampir 500 tahun sejak ramalan itu dituliskan, penjajah Belanda membangun rel kereta api yang bagai mengalungi Pulau Jawa dengan besi. Pulau Jawa kalungan besi ya, ini kita simbolkan juga. Ini sebenarnya Pulau Jawa kalungan besi ini sangat terbebani oleh hal-hal atau banyak terjadi gejolak dan bencana yang ada. Terbebani oleh hal-hal atau banyak terjadi gejolak dan bencana yang ada. Banyak para tokoh-tokoh yang mempunyai keilmuan ini banyak yang menyimpang, banyak yang mementingkan diri sendiri, dan banyak kelalaian atau kesalahan-kesalahan yang dilanggar di situ. Ya, aku sih ingin menyampaikan yang sabar ya untuk para keluarga yang ditinggalkan. Yang sabar, pokoknya kita akan lalui ini sama-sama. Kita semua berduka kok untuk kalian semua. Jadi jangan takut, kita akan bantu semuanya untuk pemerintah, Pemda. Sangat prihatin lah. Kita 3 tahun belakangan ini Indonesia sedang dicoba ya. Ada pandemi, terus sekarang Gunung Semeru. Ya semoga buat seluruh warga Indonesia semakin kompak agar membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan bencana. Seluruh warga Indonesia semakin kompak agar membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan bencana. Bencana alam, termasuk letusan Semeru yang mengiriskan, sering dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Lantas, akankah erupsi Mahameru akan mewujudkan ramalan Pulau Jawa terbelah dua? Halo, saya Arban Yasis. Jangan lupa untuk nonton Was Was tiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore hanya di YouTube channel Was Was. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen, tentunya juga share.
Ramalan bahwa Pulau Jawa akan terbelah memang kembali mengemuka pasca ledakan Semeru yang bagai menyentak kesadaran kita semua. Jayabaya seolah sudah merasakan getaran Gunung Semeru yang bukan hanya mistik, tapi secara ilmu pengetahuan memberi ancaman bagi terbelahnya Pulau Jawa. Tapi bagi Ki Candan, ramalan-ramalan tersebut sesungguhnya memiliki makna simbolik selain mengajak untuk waspada, untuk selalu eling lan waspada. Dengan ramalan Joyoboyo bahwa di situ ada ramalan yang mengutarakan bahwa Pulau Jawa itu akan terbelah. Kalau menurut saya sendiri itu akan terjadi. Kemungkinan tanpa kita sadari sebenarnya sudah terjadi, walaupun itu berapa persen. Tanpa kita sadari ya para pemirsa Was-Was. Sekali lagi, dengan ramalan tersebut saya tidak mengimani, tapi saya mempercayai dan kita semua supaya mawas diri dengan adanya tanda ramalan dan tanda tersebut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh para sang linuwih tersebut. Ya, untuk semua korban musibah Semeru, semoga diberi ketabahan. Hanya doa yang bisa aku panjatkan buat para korban semuanya. Yang jelas ada doa dari lubuk hati aku yang terdalam buat semuanya yang tertimpa musibah di Semeru. Semoga diberi ketabahan, semoga semuanya nanti diberikan ganti kalau kehilangan harta benda atau apapun, semoga diberikan ganti sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa terbelah memang terasa mengerikan. Bukan tidak mungkin akan terjadi. Dengan adanya nanti disukan ramalan tersebut, yaitu Pulau Jawa akan terbelah. Nah, kalau yang saya lihat ini secara geografis itu ya kemungkinan terjadi. Entah itu kapan. Dan dari sudut yang lainnya, jadi antar ras ini juga bisa akan terjadi. Jadi sudah terbelah kayak gitu ya. Seperti yang misalkan nanti akan misalkan Gunung Slamet nih. Misalkan ini amit-amit ya, amit-amit jangan sampai gitu terjadi meletus gitu. Ya, ini itu nanti akan terbelah. Saya baru mendengar juga ini ada bencana itu buat warga yang ada di sana. Mudah-mudahan diberikan perlindungan Allah, diberikan kekuatan juga. Mudah-mudahan juga nggak jadi sesuatu ketakutan sehingga bisa menyebabkan penyakit yang lainnya, dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Walau alam ya, tidak ada manusia satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah itu karena itu spekulasi, semua itu tuh biarkan itu jadi rahasia Allah ya. Tapi apapun yang memang sudah digariskan, semoga doa yang baik bisa merubah semuanya jadi baik. Ya. Ya. Makanya kita ya balik lagi ya, musibah, bencana gitu. Ya kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Yang pasti yang harus kita lakukan adalah terus berbuat baik. Betul. Terus melakukan hal-hal baik. Karena kita selalu percaya sebab akibat. Betul. Gitu ya. Jayabaya memang bukan manusia sewajarnya. Raja Kediri ini memiliki mata sangat awas dalam meneropong masa depan. Banyak yang mempercayai, meski tidak sedikit menganggapnya sebagai cara seorang raja mengajarkan kewaspadaan pada rakyatnya. Tapi, disadari atau tidak disadari, satu persatu, ramalan Jayabaya menemukan bentuknya di era yang sudah sangat jauh dari masa hidupnya. Jadi di situ nanti kejadian apapun yang akan nantinya
terjadi di dalam ramalan tersebut ya kita mungkin sekarang ini supaya mawas diri saja gitu. Jadi sekali lagi saya tetap mempercayai ramalan Jayabaya tersebut. Oke, para pemirsa Was-Was. Dalam ramalan Joyoboyo tersebut kemungkinan ada 2 ya. Itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Namun tanpa disadari sebenarnya itu sudah terjadi dalam perjalanan kehidupan ya di dunia ini. Cuman terkadang kita sendiri itu kan kadang tidak menandai ramalan tersebut sudah terjadi. Gue berdoa supaya semoga semuanya bisa pulih kembali gitu loh. Saudara-saudaraku di sana juga semuanya bisa dikuatkan gitu, batinnya dan mentalnya juga, dan fisiknya juga pasti. Tapi mengapa semua ramalan Jayabaya tidak disertai dengan waktu? Ramalan tersebut menjadi kenyataan. Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Sri Aji Jayabaya memang tokoh spiritual yang paling dihormati. Ramalan yang banyak menjadi kenyataan adalah buah dari laku spiritual yang terus-menerus, sehingga ketajaman batinnya terasa kuat. Dan semua ramalannya yang jadi rujukan banyak orang selalu berbalut misteri, terutama misteri kapan ramalan akan menjadi kenyataan. Waktu yang kita tidak mengetahui ya, karena kita kembali lagi kepada Sang Ilahi, kehendak yang maha kuasa. Nah, karena ramalan tersebut ini memang tanda dari Tuhan yang diberikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini melalui keilmuan spiritualnya yang jelas seperti itu. Pada zamannya gitu. Ketika zaman dulu ya dengan kebersihan hatinya, dengan menggali keprihatinannya gitu, lelaku, misalkan dengan tapa beratanya, dengan meditasi tapa, atau dengan cara mereka melakukan ritual-ritual khusus seperti puasa muti, puasa mati geni, puasa ngerowot, bahkan lelaku yang lainnya itu tentunya pasti punya cara-cara sendiri untuk mengkajinya, seperti puasa muti, puasa mati geni, puasa ngerowot, bahkan lelaku yang lainnya itu tentunya pasti punya cara-cara sendiri untuk mengkajinya. Waktu aku di Jogja, aku pernah merasakan gitu betapa kota Jogja waktu itu tertutup sama abu vulkanik, dan sekarang mungkin yang dirasain Semeru kurang lebih gitu. Jadi itu berasa banget gitu, yang namanya kota jadi gelap, listrik jadi mati, cari makan susah, cari minum susah. Makanya benar-benar bisa cepet bisa. Cari makan susah, cari minum susah. Makanya benar-benar bisa cepet bisa. Tapi memang ramalan Jayabaya hanya satu dari pertanda yang dikirim alam sebelum peristiwa besar terjadi. Di sejumlah tempat ada mitos tentang suara lonceng sebagai tanda bencana. Bagi para praktisi spiritual, suara lonceng itu ditengarai berasal dari aktivitas gaib di sekitar pusat bencana. Jadi di luar logika orang, di luar nalar orang. Jadi dengan kejadian misteri, dengan adanya tanda-tanda lonceng yang misterius, dan ini sebenarnya
kalau menurut saya aktivitas para goib yang ada, para makhluk-makhluk ya yang diciptakan oleh Allah, yang menyerupai ya makhluk halus atau menyerupai wujud manusia. Nah, di sini sebenarnya itu merupakan simbol alam ya. Kalau menurut saya itu simbol alam, dan mereka itu mengisyaratkan kepada umat manusia bahwa di situ memperingatkan supaya kita itu supaya kita tuh hati-hati dan waspada, bahwasanya nanti tersirat akan ada hal-hal yang memang terjadi, yaitu terjadi bencana atau simbol atau tanda ya kita nggak tahu. Yang jelas mereka kalau sudah muncul dan memberikan tanda-tanda tersebut, dan di situ para tokoh atau daerah ya itu mempercayai hal-hal itu, ya di situ kemungkinan besar ya nanti akan ada kejadian yang misteri. Para tokoh atau daerah ya itu mempercayai hal-hal itu, ya di situ kemungkinan besar ya nanti akan ada kejadian yang misteri. Ya cukup sedih ya, kita tahu ya ini sudah mau menuju akhir tahun. Cuman ya balik lagi, karena memang kalau masalah bencana bukan kita yang menginginkan ya. Jadi semoga dengan bencana ini pun mungkin pengingat kita juga ya, bahwa kita sebagai umat manusia harus berperilaku lebih baik. Bagaimana caranya untuk menjaga bumi kita. Terlepas dari itu, yang terpenting mari kita sama-sama berdoa untuk semua masyarakat Jawa Timur yang terkena dan tertimpa oleh bencana ini. Pasca erupsi Semeru, sudah pasti bencana alam bisa terjadi di tempat lain. Apalagi hari-hari ini Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah juga mulai menunjukkan aktivitasnya. Lalu, gejolak alam apalagi yang dirasakan Ki Candan akan terjadi? Tanda yang saya rasakan, ini saya merasakan ada getaran ya yang sudah melingkari di alam ini, yaitu angin, air, dan api. Dari angin tersebut ini sudah ada ya kejadian yang memang sekarang itu melingkari dan menyelimuti, yang jelas seperti itu. Angin puting beliung, angin badai, dan angin-angin yang lainnya lah. Ya ini yang sangat membahayakan buat kita semua. Dan air yang tentunya ini sedang ada misterinya. Sekarang dengan adanya banjir bandang, dengan adanya banjir di mana-mana melalui curah hujan yang tinggi, dan ini air bisa pasang, bisa surut secara misterius. Nah, di sini bergejolak dengan kejadian-kejadian yang memang kita lihat, air bisa pasang, bisa surut secara misterius. Di sini bergejolak dengan kejadian-kejadian yang memang kita lihat. Dan api. Nah, saya lihat api ya. Api ini bisa berkaitan dengan kebakaran, bisa berkaitan dengan gunung meletus. Nah, di sini ada 3 unsur yang memang yang saya rasakan itu dekat dengan hawa saya tersebut. Jujur aku prihatin banget dengan keadaan Semeru ya, maksudnya. Tapi memang ini adalah hukum alam sih, maksudnya tidak bisa dihentikan juga dan tidak bisa ditunda juga. Tapi yang jelas adalah mudah-mudahan banyak banget orang yang tergerak, dan kita juga bakal galang dana sedikit-sedikit, mungkin bisa membantu sahabat-sahabat kita yang ada di Semeru. Dan mungkin ya saya berdoa mudah-mudahan pemerintah di sana bisa melakukan evakuasi dengan baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk para sahabat-sahabat kita yang terkena dampak dari Semeru.
Prabu Jayabaya lewat ramalan yang masyhur selalu menjadi tolak ukur dalam memahami gejala alam. Termasuk letusan Gunung Semeru yang serba mengejutkan pada 4 Desember lalu. Tapi semogalah ramalan-ramalan yang buruk tentang masa depan tidak sekedar pengingat serta menjadi kenyataan. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.